Summa qala hafizahullahu taala dzul wajhain, orang yang punya dua muka. Ya, dzul wajhain ini termasuk sifat kemunafikan, sifat nifak. Ya, datang ke sana ngomong ini, datang ke situ ngomong itu. Ya, dan kalau dzul wajhainnya dilakukan untuk mengadu domba, maka dia mendapatkan dosa lebih besar lagi. Ya, kan kadang ada orang bermuka dua bukan untuk adu domba, tapi untuk mendapatkan keuntungan di kedua belah pihak. Datang ke sini puji-puji sini supaya dapat keuntungan, datang ke sana juga seperti itu. Ya, datang ke kelompok sana begini, datang ke kelompok situ begitu, supaya bisa diterima semuanya. Ya, ini dzul wajhain. Ya kan? Datang ke sini dia supaya diterima di komunitas ini, dia menyerang yang sana. Datang ke komunitas ini supaya diterima juga, dia menyerang di sana. Nah, supaya diterima. Kalau tujuannya adu domba, lebih parah lagi. Nah, maka dzul wajhain ini termasuk perbuatan khianat, karena orang percaya kepada dirinya, dia bersama saya karena dia sama saya, padahal dia bersama dengan yang lain juga. Ini perbuatan khianat dan perbuatan kemunafikan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nasi dzul wajhain alladzi ya'ti haula'i biwajh wa haula'i biwajh. Sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah orang yang punya dua muka. Datang ke sana dengan satu muka dan datang ke yang lainnya dengan muka yang lain. Baik. Saya kira ini jelas ya. Ya. Maka sifat kemunafikan, ya, ini bukan sifatnya orang beriman. Bukan sifatnya orang beriman. Ya. Mencari keridhaan manusia itu tidak akan ada hasilnya, tidak akan ada akhirnya. Ya. 6. Kamu berada di satu tempat, ya kamu berada di satu kubu, kamu akan menjadi musuh bagi kubu yang lain, itu mesti. Ya, tidak akan mungkin kamu diterima oleh seluruhnya. Itu suatu keniscayaan. Maka yang penting bagi kamu adalah mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bukan mengikuti keridhaan makhluk. Taib. Maka dzul wajhain ini bermuka dua, ya, asalnya bermuka dua itu adalah hal yang diharamkan. Apalagi kalau ditambah dengan niat-niat buruk yang lain seperti mengadu domba atau untuk mendapatkan keuntungan dari pihak-pihak yang bertikai, ini merupakan perkara yang lebih diharamkan lagi. Wallahu a'lam bissawab. Summa qala hafizahullahu ta'ala al-ghish, curang. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka bukan bagian dari kami. Dalam sebagian riwayat, man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu, tidak dikatakan kami. Siapa yang menipu secara mutlak, mau yang ditipu itu orang Islam ataupun orang bukan Islam, orang kafir. Menipu ini, ya, menipu orang kafir hukumnya haram, menipu orang Islam lebih haram lagi. Ya, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami? Kata kami di sini bukan pembatasan bahwa larangan menipu hanya untuk sesama Islam saja, sesama Muslim. Karena dalam riwayat dikatakan man ghasya falaysa minna. Siapa yang curang maka bukan bagian dari kami. Dan kalimat laisa minna menunjukkan dosa besar. Semua dosa yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam laisa minna, bukan golongan dari kami, itu menunjukkan itu dosa besar, bukan dosa kecil. Ya. Maka perbuatan curang itu diharamkan secara mutlak dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apapun. Al-ghish. Baik dalam urusan agama, demikian pula dalam urusan dunia. Dan hadis ini sababul wurudnya adalah ketika beliau mendatangi pasar dan mendapati ada penjual penjual gandum atau korma. Ya. Kemudian beliau masukkan ke bagian dalamnya, bagian bawahnya. Didapati di bawahnya basah. Didapati di bawahnya apa? Di bawahnya basah. Ya. Kemudian kata beliau, kenapa kamu tidak naikkan ke atas? Supaya orang-orang lihat ini yang bagian bawahnya basah. Kemudian beliau bersabda, man ghasyana falaysa minna. Ya, siapa yang menipu kami maka bukan bagian dari kami. Dan larangan menipu ini termasuk salah satu usul dalam usulul muamalah. Salah satu dasar dalam dasar-dasar muamalah Islam adalah larangan menipu. Ya. Karena itulah semua bentuk penipuan, semua transaksi yang padanya terdapat al-ghish, penipuan, ya, ini hukumnya diharamkan. Ya. Jelas sampai sini ya? Baik sengaja maupun tidak sengaja. Makanya Islam mengharamkan yang namanya gharar.
Gor ini kan ketidakjelasan dalam transaksi. Ya, berpotensi menipu yang salah satunya. Ya. Berpotensi apa? Salah satunya apa? Tertipu. Kemudian Nabi SAW juga melarang talaqir rukban. Ada orang kampung mau bawa barang-barangnya ke kota, dalam keadaan dia tidak tahu harga di kota berapa. Dicegat sebelum masuk kota. Dikatakan harga di kota begini, nih saya beli di atasnya. Padahal tidak kayak gitu. Ya, dia beli dengan harga murah, kemudian apa? Dia jual dengan harga jauh. Ya, ini seandainya orang itu sampai ke pasar, dia dapat keuntungan lebih besar. Tapi dicegat di tengah jalan sama orang ini, menipu. Dia menipu yang apa namanya? Penghasil orang dari luar kota itu dengan mengatakan harga di kota seperti ini, padahal tidak demikian. Ya, demikian pula Islam melarang namanya apa? An-najash. Apa najash? Apa? Lelang. Pelelangan dengan di mana salah seorang pelelang adalah kawannya dari apa? Kawan dari yang melelang, dia dengan sengaja mengangkat harga untuk menipu yang lain. Itu juga al-ghish. Itu juga apa? Al-ghish. Ya. Termasuk dalam kategori menyontek dalam pelajaran. Ya. Ya kan? Biar pelajaran bahasa Inggris. Nah. Pelajaran nyontek bahasa Inggris itu gish. Ya. Enggak boleh. Jelas ya? Ya, apalagi kalau apa namanya? Ya, kayak online sekarang ya. Ya, sudah banyak kuliah-kuliah online ataupun majelis-majelis online pas ujian ya, nyontek ya. 6. Kerjanya apalagi pilihan ganda ya, tinggal dicorek. Ini al-ghish ya. Perkara yang dilarang ya, perkara yang diharamkan dalam Islam. Maka al-ghish dengan semua macam bentuknya tidak dibenarkan dalam al-Islam. Jelas sampai sini, baik dalam urusan agama dunia apalagi dalam urusan agama. 6. Wallahu taala alam bisawab. Dan kiaskan ini dengan semua bentuk ghish yang ada di transaksi jual beli atau ke dalam kehidupan keseharian, ini semua merupakan perkara yang diharamkan. Taib, summa qala